Ya, tapi kalau kita lihat Pak Jokowi pada saat memimpin, ini kenapa banyak juga jadi perhatian, karena bukan ketua umum, posisinya kader, tapi bisa punya seringkali kan kalau kita sama-sama mencatat, punya pandangan yang berbeda atau sikap politik yang berbeda dengan PDI Perjuangan, yang notabene adalah partai asalnya Pak Jokowi. Betul, karena kan Pak Jokowi merasa sebagai presiden saya adalah mandataris dari semua rakyat Indonesia, bukan partai. Jadi ya ada kalanya ada kepentingan partai yang tidak diperjuangkan oleh Pak Jokowi, itu yang menimbulkan friksi-friksi ya, yang kemudian berpuncaknya kepada menjelang Pilpres kemarin. Tapi banyak pihak juga yang bilang bahwa pada saat itu Pak Jokowi tidak menjadi ketua umum partai manapun, meskipun PSI yang kita bahas sejak awal, itu kan sejak awal itu sudah mengidolakan Pak Jokowi, arahnya mengikuti kebijakan Pak Jokowi bilang apa, ikut, manut. Ikut, pasti. Itu pasti, tapi tidak memilih pada saat itu, pada saat masih aktif sebagai presiden, sebagai ketua umum PSI misalnya, karena ingin menggait kekuatan politik yang lebih besar lagi, Mas. Iya, waktu itu beliau kan mungkin berpikiran ada partai politik yang jauh lebih besar, yang lebih punya kekuatan. Golkar misalnya, yang pada akhirnya Pak Erlangga itu keputusannya juga dipengaruhi sekali oleh Pak Jokowi. Kita juga seru juga ya, jadi atau tidaknya itu kan pertemuan-pertemuan politik, lobby-lobby politik, sampai jalan pagi bersama Pak Erlangga. Di Bogor, ya kita lari-larian, loh ternyata ada agenda di Bogor, ngejar kita. Kita ingin tahu sebetulnya, jadi kemana nih Pak Jokowi. Dan sengaja ditampilkan itu kan ya Mas ya, berdua, dari mulai naik golf, jalan, sarapan, sampai makan bareng dan sebagainya. Pak Jokowi kan juga pakai kaos kuning kan? Iya, itu. Pakai kaos kuning dan wah simbolnya Golkar banget nih. Betul. Jadi ya kelihatannya beliau memang mungkin merasa belum waktunya untuk ini. Bahkan waktu Mas Gibran maju aja kan Golkar duluan yang announce, ya Mas? Betul. Jadi Pak Jokowi itu memang mengikuti karena Golkar partai terbesar kan, yang boleh dibilang bisa memenuhi keinginannya ketimbang partainya sendiri PDIP waktu itu. Even Pak Bahlil jadi ketua umum pun semua banyak sekali yang bilang bahwa itu orangnya Pak Jokowi di sana, Mas Arya. Betul ya. Jadi ya bisa paralel nanti itu misalnya kalau Pak Bahlil tetap sebagai ketua umum partai Golkar, beliau tetap dipegang di PSI, ya kemungkinan akan berkoalisi ya barangkali ya itu. Tapi kita masih melihat lah dinamika yang terjadi. Tapi kan jadi presiden sekaligus ketua umum partai politik, kalau kita bicara sepanjang sejarah ya, kalau masih aktif itu kan banyak yang berbicara apakah kepentingan partainya akan lebih didahulukan dibandingkan dengan kepentingan rakyat secara umum. Nah, Mas Har melihatnya seperti apa sih catatan selama ini? Ya, kalau ya Mbak juga bisa merasakan ya, kita sama-sama di istana kan, yang memang salah satu efek dari perangkapan jabatan presiden merangkap ketua umum partai kan, diantaranya ada semacam pengendalian partai politik yang dilakukan oleh presiden, sehingga itu akan menjadi dominasi untuk partai-partai lain ya, sehingga ada kontrol, ada kepentingan pribadi yang main di situ ya. Tapi kan ada sisi lainnya juga bahwa kalau beliau memegang partai kan juga bisa lebih ikut mengendalikan partai untuk menggerakkan kebijakan-kebijakan pemerintah yang sejalan, sehingga lebih powerful juga ya. Iya, betul powerful. Bahkan kan kita dulu juga sering kalau acara-acara itu internal ya. Iya, kita nggak taunya ketemu kadernya gitu ya. Jadi kadang ya ketua partai yang merangkap presiden ya juga ikut menyelipkan agenda-agenda partai ataupun pertemuan-pertemuan dengan kader aktivisnya di dalam selipan-selipan agenda yang nggak bisa dipisahkan itu juga ya Mas Har ya kalau itu. Nah tapi kalau sekarang kondisinya Pak Jokowi bisa jadi ketua umum PSI, apa yang bisa kita cermati bersama ke depannya? Konstelasi politik ke depannya akan seperti apa kalau Pak Jokowi jadi ketua umum PSI? Ya, secara
politik akan muncul satu kekuatan baru ya. Apapun meskipun Pak Jokowi mungkin sudah meninggalkan kepresidenan, dia tetap menjadi figur politik yang sangat kuat ya. Kan tangan dan kakinya juga masih tersebar. Jadi itu satu kekuatan politik yang mungkin nggak bisa diremehkan juga oleh partai-partai lain gitu ya. Dan ini pengalaman pemilu yang lalu pada 14 Februari 2024 itu tentu menjadi pegangan juga apa yang akan terjadi, dan pasti sudah diantisipasi oleh semua partai politik untuk tidak terulang lagi segala upaya permainan dan segala langkah-langkah itu. Nah ini yang mungkin akan menjadi sorotan utama ya. Jadi konstelasi politik betul-betul 2029 itu akan sangat ramai, hangat, dan bahkan ya kita lihat panas sih kayaknya Mas ya. Kalau hangat tuh masih hangat-hangat kuku, ini kayak panas. Ya, bisa terjadi seperti itu.